Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kaidah penyusunan tes bahasa. Kaidah penyusunan tes bahasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kaidah penulisan soal tes pilihan. Yang kedua, kaidah penulisan tes jawaban singkat. Dan yang terakhir ada kaidah penulisan soal tes ujian atau soal tes uraian. Pada kaidah penulisan soal tes pilihan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada soal tes benar salah atau shawab khata. Dalam menulis soal tes benar salah perlu memperhatikan kaidah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah petunjuk cara mengerjakan soal benar salah dengan jelas. Yang kedua, hindari pernyataan yang mengandung kata yang meragukan. Selanjutnya, hindari pernyataan yang mengandung kata negatif atau negatif ganda. Kemudian hindari pernyataan yang terlalu panjang dan kompleks atau pernyataan harus singkat, kalimat harus sederhana, dan ajukan hal-hal yang penting saja. Kemudian hindari pernyataan yang masih dapat dipersoalkan. Kemudian soal yang benar dengan yang salah hendaknya harus seimbang. Kemudian setiap soal hanya mengandung satu gagasan. Kemudian gunakan kalimat yang benar secara kaidah tata bahasa dan penulisan kecuali yang bertujuan untuk menguji hal tersebut yang memang sengaja dibuat salah. Kemudian hindari hal-hal yang kurang perlu atau bersifat teka-teki atau tebak-tebakan. Kemudian hindari penggunaan kalimat tanya dan kalimat perintah. Hendaknya soal dibuat dalam bentuk pernyataan atau berita. Selanjutnya, hindari pernyataan yang berarti ganda, yaitu yang jawabannya bisa benar atau salah. Selanjutnya, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Kemudian, apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian, hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya, semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Kemudian pada bagian kedua dari kaidah penulisan soal tes pilihan, yaitu soal tes menjodohkan atau al-muzawajah. Pedoman penulisan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan soal menjodohkan adalah: yang pertama, petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Kemudian, pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, dan sejajar. Kemudian, soal disusun sebelah kanan dengan bernomor, pilihan jawaban disusun di sebelah kiri. Kemudian pertanyaan dan pilihan hendaknya ditulis dalam halaman yang sama. Kemudian panjang soal dibatasi jumlahnya, tidak lebih dari 10 hingga 15 butir soal. Kemudian jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak, biasanya lebih 1 atau 2 daripada soalnya. Kemudian gunakanlah materi-materi yang homogen untuk setiap kelompok, baik pokok soal maupun pilihan jawabannya. Kemudian pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pernyataan yang pendek yang seperlunya saja. Kemudian soal tes pilihan ganda pada kaidah penulisan soal tes pilihan atau al-ikhtiyar min muta'addid. Yang pertama, dalam penulisan soal pilihan ganda ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah materi soal, yaitu kaidah yang menyangkut materi soal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator pencapaian yang terdapat pada kisi-kisi. Kemudian hindari menanyakan persoalan di luar pembahasan. Kemudian penulisan besar pertanyaan atau stimulus dalam penyusun dasar pertanyaan. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dasar pertanyaan harus dapat memberikan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dasar pertanyaan yang berbentuk grafik, diagram, tabel, beta atau alat bantu lainnya harus diberi label atau tanda-tanda yang secara jelas. Kemudian dasar pertanyaan harus sesuai dengan taraf kemampuan siswa yang diuji. Kemudian dasar pertanyaan yang dipergunakan untuk dipilih bentuk dan jenisnya yang paling tepat. Kemudian alat bantu yang dijadikan dasar pertanyaan hendaknya dapat memberikan keterangan yang singkat dan jelas. Kemudian dasar pertanyaan harus dapat membantu proses komunikasi, tidak menghambat atau membuat bingung peserta ujian. Kemudian dasar pertanyaan harus sesuai dengan tujuan yang hendak ditanyakan atau sesuai dengan permintaan dalam rumusan indikator. Yang terakhir, hindari kata ganti saya, kamu, dan lain sebagainya dalam dasar pertanyaan yang dapat menyebabkan jawaban peserta ujian tergantung pada situasi, latar belakang, dan pengalaman pribadi peserta ujian. Kemudian dari soal tes pilihan ganda ada yang namanya pokok soal. Pokok soal memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian
Perumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja ataupun tidak berlebihan. Kemudian pokok soal tidak mengandung ungkapan atau pernyataan yang bersifat tidak pasti, misalnya sebaiknya, kebanyakan, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Hindari penggunaan kata ganti saya, kamu, dan dalam pokok soal yang dapat menyebabkan jawaban siswa tergantung situasi, latar belakang, dan pengalaman pribadi setiap siswa. Kemudian yang terakhir ada pilihan jawaban. Dalam menulis pilihan jawaban perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama kunci jawaban dan pengecohnya. Yang pertama adalah kunci jawaban. Kunci jawaban harus benar-benar betul dan untuk setiap soal hanya ada satu kunci jawaban. Kemudian penempatan kunci jawaban harus disusun secara seimbang, menyebar dan acak. Kemudian hindari penggunaan kata, kelompok kata, ungkapan atau istilah yang sama persis dalam pilihan jawaban atau sama persis dengan pernyataan yang ada pada akhir soal. Kemudian kunci jawaban soal atau butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian pada pembahasan pilihan jawaban dia ada juga yang namanya pengecoh. Pengecoh harus bersifat homogen, logis dan berfungsi. Kemudian hindari pernyataan semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Kemudian pengecoh harus disusun atau dirumuskan relatif sama panjang, tingkat kerumitannya dan susunan kalimat atau kata-katanya dengan pola rumusan kunci jawaban. Dan terakhir pengecoh atau pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau sebaliknya atau secara kronologis. Kemudian bahasa yang digunakan memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam tes untuk mengukur pemahaman mufradat atau susunan kalimat, maka pada stem atau option harus digunakan bahasa yang benar, baik imla maupun qawaidnya. Sedang dalam tes penguasaan qawaid, maka tiga option memang dibuat sengaja, dibuat salah. Kemudian gunakan kalimat yang lengkap atau jumlah al-mufidah. Jadi stem sendiri merupakan jumlah mufidah atau stemnya dan optionnya yang membentuk jumlah mufidah. Kemudian dalam tes untuk mengetahui prestasi belajar, gunakanlah bahasa yang sesuai dengan tingkat penguasaan peserta tes dengan cara tidak menggunakan qawaid, kata, dan kalimat yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Sedangkan dalam tes untuk tujuan-tujuan yang lain, maka tingkat kemampuan bahasa ditentukan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pembuat kebijakan. Kemudian sebaliknya, untuk peserta pemula digunakan tanda baca, titik, koma, dan sebagainya. Hal ini untuk memudahkan mereka dalam memahami soal. Kemudian bagian kedua dari kaidah penyusunan tes bahasa. Yang pertama ialah kaidah penulisan tes jawaban singkat yang meliputi dua bagian. Yang pertama soal tes isian dan soal tes melengkapi. Pada soal tes isian memiliki petunjuk ataupun syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga jelas jawaban yang diharapkan. Kemudian hindarkan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Susunlah pertanyaan yang dapat mempermudah penskorannya. Kemudian hindarkan pernyataan-pernyataan yang kurang tegas. Kemudian susunlah soal dengan pernyataan berita. Usahakan hanya ada satu jawaban yang benar atau usahakan kelas kata yang dihilangkan pada tes isian jenis kedua sama. Misalnya kedua semuanya isim atau fi'il atau semuanya huruf. Kemudian hindari pernyataan yang terlalu banyak dihilangkan. Sebuah soal yang pernyataannya banyak dihilangkan sukar diketahui apakah sebenarnya hal yang diujikan. Kemudian pernyataan yang dihilangkan adalah benar-benar berbentuk kata atau frasa yang merupakan kunci jawaban dan bukan hal-hal yang memang tidak penting. Kemudian hindari pernyataan yang diambil langsung persis sama dengan dalam buku pelajaran. Kemudian tempat jawaban yang disediakan untuk setiap soal harus sama panjangnya. Jika tempat jawaban tidak sama panjangnya, siswa cenderung untuk menebak jawaban sesuai dengan panjang tempat kosong. Dalam menyusun soal yang memerlukan jawaban rincian perlu disusun secara berurutan atau alfabetis jawabannya. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaannya. Dan daftarlah semua kemungkinan jawaban yang benar. Hal ini untuk mempersiapkan jawaban benar yang tidak terduga dari siswa. Kemudian untuk bagian kedua dari kaidah penulisan tes singkat, yang kedua adalah soal tes melengkapi yang meliputi dua syarat. Yang pertama, soal disusun seperti kalimat lengkap, kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh peserta tes. Kemudian bentuk lain adalah membuat kalimat lengkap dan bagian akhirnya dihilangkan. Dan terakhir dari kaidah penyusunan tes bahasa, yaitu kaidah penulisan soal tes uraian. Dalam menulis soal tes uraian, kaidah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah materi.
materi soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian batasan jawaban atau ruang lingkup yang diukur harus tepat. Kemudian batasan jawaban dan pertanyaan yang diharapkan jelas. Kemudian isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Kemudian materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas dari siswa yang mengerjakan soal. Kemudian hendaknya meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Kemudian bagian kedua ada konstruksi. Konstruksi merupakan harus mengikuti syarat sebagai berikut. Yang pertama, soal harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Kemudian rumusan kalimat soal atau pertanyaan yang harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Kemudian gambar, label, diagram atau grafik dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Kemudian setiap butir soal harus sudah dipersiapkan atau dibuatkan pedoman scoring. Kemudian pedoman penskoran harus dilengkapi dengan semua kemungkinan jawaban termasuk alternatif jawaban lain jawaban lain jika memang ada. Kemudian kalau jumlahnya banyak, setiap soal perlu ditentukan bobotnya dan disarankan untuk ditulis pada setiap soal. Kemudian ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku ajar atau catatan. Dan terakhir, menggunakan pertanyaan yang bervariasi atau jelaskan bagaimana seberapa jauh agar dapat diketahui oleh guru sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Dan terakhir adalah bahasa. Pada kaidah penulisan soal tes uraian, pada bagian bahasa memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya atau perintah yang dipergunakan dalam soal harus menuntut jawaban uraian, bukan jawaban ya, tidak, atau jawaban yang terbentuk satu kata atau huruf. Kemudian bahasa soal harus komunikatif, mudah dimengerti sesuai dengan tingkat penggunaan bahasa siswa. Butir soal menggunakan kalimat yang benar secara struktur. Kemudian penggunaan atau penulisan tanda baca, titik, koma, garis bawah, tanda tanya, tanda seru harus benar. Kemudian terakhir, rumusan soal tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Baiklah, sekian pemaparan singkat saya terhadap kaidah penyusunan tes bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.